kami. Di sini saya Ingrid Zega dari kelompok 3 NIM 03 2019 ingin mewakili video tentang metode pendidikan dan promosi kesehatan tentang pijat bayi. Yang pertama di sini saya akan memberitahukan apa itu pengertian dari penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu, atau mengerti, tetapi juga malu dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. WHO merumuskan bahwa promosi kesehatan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pijat bayi. Pijat bayi adalah suatu terapi atau seni perawatan kesehatan yang sudah lama dikenal oleh manusia dan merupakan pengobatan yang dipraktekkan sejak awal manusia diciptakan ke dunia karena prosesnya berhubungan dengan kehamilan dan kelahiran manusia. Manusia mengalami pengalaman pertama dipijat pada saat dilahirkan di dunia. Baby massage atau pijat bayi biasa disebut dengan stimulus touch. Pijat bayi dapat diartikan sebagai sentuhan komunikasi yang nyaman antara ibu dan bayi. Pijat bayi juga disebut dengan touch therapy, yang artinya adalah salah satu teknik yang mengombinasi manfaat fisik, sentuhan manusia dengan manfaat emosional, seperti ikatan batin atau bonding. Pijat bayi juga merupakan suatu alternatif upaya untuk meraih derajat kesehatan yang paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Selain itu, pijat bayi juga dapat menimbulkan suatu kontak batin antara anak dan orang tua. Manfaat pijat bayi. Subjektif tahun 2008 mengemukakan bahwa manfaat dari pijat bayi sangat berguna bagi ibu dan bayi. Bagi bayi, dapat mengembangkan komunikasi, mengurangi stres atau tekanan, dan mengurangi gangguan sakit atau nyeri. Bagi ibu, dapat meningkatkan produksi ASI, memahami isyarat bayi, meningkatkan percaya diri, dan memahami kebutuhan bayi. Selain itu, manfaat dari pijat bayi secara umum adalah dapat meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki peredaran darah dan pernafasan, merangsang fungsi pencernaan serta pembuangan, meningkatkan kenaikan berat badan, mengurangi stres dan ketegangan, meningkatkan kesiagaan, membuat tidur lebih lelap, mengurangi rasa sakit atau seperti sakit kembung dan sakit perut, meningkatkan hubungan batin antara orang tua dan bayi, dan meningkatkan produksi air susu ibu. Adapun Rosalina tahun 2007 sendiri secara lebih spesifik menyatakan beberapa manfaat pijat bayi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan berat badan bayi dan pertumbuhan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi bayi dan membuat bayi tidur terlelap. Yang keempat, membina ikatan kasih sayang orang tua dan anak atau bonding. Yang kelima, meningkatkan produk ASI. Menurut Gicara tahun 2006, ada dua aspek dalam tubuh bayi yang dipengaruhi ketika pemijatan berlangsung, yaitu yang pertama, aspek emosional yang meliputi A. Menanamkan rasa percaya diri, bebas dan aman, serta seimbang. B. Menanamkan kepercayaan antara orang tua dan anak. C. Mengurangi hormon kortisol atau pemicu stres dalam aliran darah atau menjaga kestabilan selama pemijatan. Merangsang produksi hormon endokrin atau pereda sakit.
atau pereda rasa sakit, sehingga menimbulkan rasa nyaman pada bayi. F. Menjaga kedekatan antara orang tua dan bayi lewat kontak fisik seperti kontak mata, mencium, membelai lembut, mengusap, dan mengajaknya berbicara. Yang kedua, aspek fisik yang meliputi 1. Melancarkan pencernaan dan pembuangan sehingga bayi terangsang untuk menyusui dengan baik. 2. Menghindari sembelit, kolik, dan diare. 3. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. 4. Meningkatkan hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Kelima, melancarkan aliran darah dalam tubuh sehingga timbul rasa hangat pada tangan dan kaki. Keenam, merilekskan otot-otot dan melenturkan persendian, terutama saat bayi meregangkan tubuh untuk memulai lebih banyak gerakan fisiknya. Ketujuh, membantu menghilangkan sel-sel mati dan membuang racun-racun tubuh melalui kulit. Kedelapan, melancarkan pernafasan seperti mengurangi lendir, mengatasi batuk, flu, infeksi pada telinga, dan gangguan pada hidung. Selanjutnya, efek biokimia yang positif dari pijat bayi antara lain. 1. Menurunkan hormon kadar stres atau katekolamin. 2. Meningkatkan kadar serotonin. Selanjutnya, efek fisik atau klinis dari pijat bayi antara lain. 1. Meningkatkan jumlah dan sitotoksisitas dari sistem imunitas atau sel pembunuh alami. Yang kedua, mengubah gelombang otak secara positif. Yang ketiga, memperbaiki sirkulasi darah dan pernafasan. Yang keempat, merangsang fungsi pencernaan serta pembuangan. Yang kelima, meningkatkan kenaikan berat badan. Yang keenam, mengurangi depresi dan ketegangan. Yang ketujuh, meningkatkan kesiagaan. Yang kedelapan, membuat tidur lelap. Yang kesembilan, mengurangi rasa sakit. Yang kesepuluh, mengurangi kembung dan kolik dan rasa sakit perut. Yang kesebelas, meningkatkan hubungan batin antara orang tua dan bayinya. Yang terakhir, meningkatkan volume ASI. Mekanisme fisiologi dasar pijat bayi. Beberapa hal yang dapat menerangkan mekanisme dasar pijat bayi antara lain. 1. Pijatan akan meningkatkan pertumbuhan mekanismenya. 2. Aktivitas nervus vagus mempengaruhi mekanisme penyerapan makanan pada bayi yang dipijat mengalami peningkatan tonus nervus atau syaraf ke otak ke-10 yang akan menyebabkan peningkatan kadar enzim penyerapan, gastrin, dan insulin. Yang ketiga, aktivitas nervus vagus meningkatkan volume ASI. Yang keempat, produksi serotonin meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima, pijatan dapat mengubah gelombang otak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pijat bayi. Pemijatan bayi juga harus disesuaikan dengan usianya. Bayi 0-1 bulan. Untuk usia ini, disarankan pemijatan dilakukan dengan usapan-usapan halus dan lembut. Jika tali pusar belum lepas, sebaiknya tidak dilakukan pemijatan pada bagian perut. Yang kedua, bayi usia 1-3 bulan. Disarankan gerakan halus disertai tekanan ringan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, bayi 3-6 bulan. Disarankan seluruh tubuh dengan gerakan dan tekanan yang semakin meningkat. Total waktu pemijatan sekitar 15 menit. Baik, sekianlah informasi yang dapat saya sampaikan atau penjelasan tentang proses pemijatan bayi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.